Salam Bapak Ibu Saudara. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai seri khotbah baru dalam dari surat Ibrani Bapak Ibu Saudara. Surat Ibrani. Ya. Sebelumnya kita sudah menghabiskan kitab Filipi ya, kitab pengkhotbah, dan sekarang kita akan masuk ke surat Ibrani. Nah, sebelum kita membahas surat Ibrani, saya akan kasih sedikit latar belakangnya Bapak Ibu Saudara mengenai surat Ibrani. Jadi surat Ibrani ini ditulis di abad pertama ya, bisa diperkirakan paling awal sekali, salah satu surat paling awal mengenai kekristenan. Dan sebenarnya surat ini lebih kepada khotbah saudara-saudara. Jadi berbeda dengan surat-surat Paulus ya saudara-saudara. Kalau surat Paulus ada mulainya pasti dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, tapi surat Ibrani ini adalah khotbah saudara-saudara ya. Ada 13 pasal, bayangkan panjang sekali khotbah yang akan kita bahas. Ini adalah khotbah dari sebuah khotbah ya Bapak Ibu Saudara. Dan ditujukan kepada jemaat Yahudi yang merantau ke kota-kota Yunani. Jadi mereka sudah sedikit mengadopsi budaya Yunani, budaya Romawi, tapi mereka juga masih memegang tradisi Yahudi mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, khotbah saya pada hari ini berjudul Deus Revelatus. Deus Revelatus itu artinya Allah yang menyatakan diri. Kita baca di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai yang keempat. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan baca yang ayat yang genap ya. Saya undang kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat, bunyi firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan ayat-ayat yang telah diletakkan bagaimana Tuhan menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Bersama-sama ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara, kita ini tinggal di tengah-tengah masyarakat yang plural ya. Plural itu apa? Plural itu adalah masyarakat yang punya banyak sekali keberagaman ya. Ada banyak adat, budaya, suku bangsa, kepercayaan, agama di negara kita Bapak Ibu Saudara ya. Dan di negara yang plural Bapak Ibu Saudara, keberagaman itu tidak ditolak tapi justru dirayakan saudara-saudara ya. Apalagi di kota Jogja seperti ini, ada banyak suku, ada banyak ras yang berkumpul di dalam satu kota ya Bapak Ibu Saudara. Karena ini kota pendidikan, saya orang Bali, saudara-saudara di sini dominan orang Jawa, ada yang Batak, ada yang Manado ya Bapak Ibu Saudara. Nah, berbeda dengan negara-negara yang hanya punya satu adat, satu suku atau satu kepercayaan, mereka lebih cenderung ketat ya saudara-saudara. Tapi di sini di negara kita cenderung bisa mentoleransi satu dengan yang lain. Kita bisa menerima perbedaan pendapat, perbedaan kepercayaan, perbedaan apapun itu ya, keberagaman yang kita miliki saudara-saudara. Nah, ada satu masalah, tapi ini plusnya ya saudara. Nilai plusnya tinggal di negara plural adalah kita bisa menerima satu dengan yang lain. Nah, minusnya adalah di tengah-tengah banyaknya pendapat, banyaknya kepercayaan ini saudara-saudara, pikiran serta hati kita seolah dituntun untuk pelan-pelan bisa mengadopsi kepercayaan yang lain saudara-saudara. Bahwa tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, asalkan semua kepercayaan mengajarkan kebaikan ya. Kita misalnya saya yang dibesarkan di adat Bali, ada banyak nilai-nilai yang baik saudara-saudara, kepercayaan yang baik yang bisa saya ambil dari tinggal di tengah-tengah masyarakat Hindu ya. Mereka orang-orang yang bersih saudara-saudara, yang menjaga sekali lingkungan ya, dan itu hal yang baik ya saudara-saudara. Nah, dan terkadang saudara-saudara, karena kita bisa saling menerima ini, kita cenderung lebih mudah mengadopsi kepercayaan yang lain ya. Karena asalkan baik, asalkan tidak merugikan orang lain, asalkan bahkan asalkan bermanfaat saudara-saudara, kita mengapa tidak untuk mempercayai hal tersebut ya? Mengapa kita tidak bisa menerima kepercayaan itu ya? Selama kepercayaan itu baik, berguna, menguntungkan kita, tidak jadi masalah sumbernya dari mana ya. Ini yang menjadi masalah yang kita hadapi sebagai orang Kristen yang tinggal di tengah-tengah masyarakat yang plural ya Bapak Ibu Saudara.
Kita tinggal di tengah-tengah masyarakat yang memiliki banyak kepercayaan. Nah, inilah saudara-saudara yang menjadi masalah yang sedang dihadapi oleh surat Ibrani. Penerima surat Ibrani ini memiliki masalah yang berbeda, saudara-saudara. Coba kalau kita, next. Ya ini tadi ya, next. Akhirnya kita bisa lebih mudah kompromi ya Bapak Ibu Saudara, saya tadi katakannya. Nah, inilah pergumulan penerima surat Ibrani Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat, mereka mungkin tidak tinggal di tengah-tengah masyarakat seperti kita ya, yang punya banyak adat dan kepercayaan. Tapi mereka sedang ada di tengah-tengah penganiayaan Bapak Ibu Saudara. Dan penganiayaan tersebut saudara-saudara, apalagi di zaman abad pertama ya saudara-saudara, itu sangat mudah sekali menggoda orang-orang Kristen pada zaman itu untuk kompromi iman mereka. Untuk kompromi iman mereka. Asalkan kalau saya bisa selamat dari penganiayaan ini, mengapa tidak saya mempersembahkan dupa kepada kaisar, ya? Saya sangkal Yesus sebentar saja, nanti kamu bisa lanjutin lagi kepercayaanmu pada Yesus, asalkan kamu kasih dupa ke kaisar. Supaya apa? Supaya keluargamu selamat, supaya nama baikmu dipulihkan kembali, ya saudara-saudara. Mereka akhirnya mulai ragu, mulai mau kompromi terhadap kepercayaan Kristen, saudara-saudara. Karena dianiaya, karena dihina, saudara-saudara. Ada yang masih teguh berpegang pada iman Kristen, tapi lama-kelamaan, saudara-saudara, dihina, dianiaya terus-menerus, lama-lama juga tertekan, saudara-saudara. Akhirnya stres sendiri, saudara-saudara. Karena apa? Mulai bertanya-tanya di dalam hati, Yesus yang saya ikuti ini apakah layak untuk saya ikuti? Saya sudah tinggalkan keluarga saya tinggalkan harta waris saya tinggalkan segala-galanya buat ikut Yesus yang katanya bisa kasih saya hidup yang kekal. Tapi sekarang saya dapat apa? Saya ditindas, saya dianiaya, anak saya diambil ya pada zaman itu ya. Apakah Yesus worth it nggak sih? Yesus layak nggak sih diikutin? Itu yang mereka alami Bapak Ibu Saudara di abad pertama. Nah sekarang kita mengalami masalah yang berbeda, tetapi juga kita dihadapkan dengan kompromi. Ada kepercayaan yang kedengarannya menarik di telinga kita, yang kedengarannya baik, ideologi-ideologi yang kita dengar mungkin di internet, ya, di lingkungan sekitar kita, dari teman-teman kita, dari tetangga-tetangga kita, kepercayaan-kepercayaan mereka, bagaimana mereka mengungkapkan iman mereka, terdengar menarik. Kita bisa cenderung untuk kompromi iman Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, contohnya salah satu contohnya ini saya ambil. Kita tinggal di negara yang dominan Muslim ya, mengajarkan bahwa kebersihan sebagian dari iman. Ya, itu kepercayaan mereka orang Islam. Nah, kita tanpa sadar mulai mengadopsi karena itu sering didengungkan di kepala kita, saudara-saudara. Oh ya, kebersihan sebagian dari iman. Itu sebenarnya baik ya, karena kita supaya bisa menjaga kebersihan. Tapi apakah benar kebersihan sebagian dari iman? Itu pertanyaannya. Dari mana sumbernya? Apakah benar kebersihan sebagian dari iman? Itu salah satu contohnya. Silahkan saudara terapkan pada kepercayaan yang biasa Anda dengar sendiri-sendiri ya saudara-saudara. Ya. Di tengah kerasnya penganiayaan, di tengah pluralitas sekarang ini saudara-saudara, Kristus mulai dipertanyakan. Apakah Kristus layak untuk dipertahankan? Apakah Kristus layak untuk dipercayai sepenuhnya? Atau mungkin ada alternatif-alternatif yang lain? Nah, disinilah kita melihat ya, penerima surat Ibrani ini ada 3 jenis saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara baca nanti surat Ibrani ini ya saudara-saudara, ada 3 jenis penerima surat ya. Jadi penulis ini mencakup ketiga-tiganya. Yang pertama adalah orang Kristen yang sudah percaya, yang sudah berkomitmen percaya pada Yesus, tapi ditindas, dianiaya ya. Mereka karena tertekan itu tadi, bisa jadi mereka tergoda untuk kembali ke agama yang lama, ke agama Yahudi, atau mungkin mereka jadi orang Yunani lagi ya. Yang kedua, ada orang-orang yang sudah paham iman Kristen, yang tahu iman Kristen, yang tahu detil-detilnya, tapi belum mau berkomitmen. Karena apa? Karena melihat penganiayaan, penindasan, ya, kesengsaraan yang dialami mereka yang percaya pada Yesus. Yang ketiga adalah orang yang masih ragu-ragu, saudara-saudara. Apakah benar nih Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan Tuhan? Apakah benar nih kekristenan adalah satu-satunya yang benar? Ya, ini saudara-saudara yang menjadi masalah di abad pertama. Dan sekarang ini juga yang akan kita terapkan pada konteks kita sekarang ini, saudara-saudara, di tengah masyarakat yang beragam ini. Dan kita akan membahas 3 pertanyaan, saudara-saudara. Yang pertama adalah kita pertanyakan, dari mana sumber iman Kristen? Yang kedua adalah, apa yang disampaikan oleh iman Kristen? Kebenaran apa yang ingin disajikan oleh iman Kristen? Dan yang ketiga adalah, mengapa iman Kristen jauh lebih baik daripada yang lain? Ya.
Itu yang akan kita bahas di dalam 3 poin, Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama adalah Allah yang berbicara. Kalau kita baca di ayat 1 sampai yang kedua A dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Sampai di situ dulu. Nah, kita melihat saudara-saudara dari ayat 1 dan 2a ini bahwa sumber kebenaran iman Kristen adalah dari Allah sendiri. Allah telah berbicara berulang kali. Allah yang berbicara kepada kita. Allah yang berbicara kepada nenek moyang kita, ya. Allah yang berbicara bahkan kepada kita lewat anaknya. Dan kalau Allah sendiri yang berbicara, maka kebenaran itu sudah pasti benar. Bahkan saudara-saudara, bukan saja kebenaran itu benar, apa yang disampaikan oleh Allah itu pasti benar, tapi kebenaran itu adalah standarnya. Apa yang Allah sampaikan jadi tolak ukurnya, saudara-saudara. Coba kita bandingkan ya, seperti tadi pernyataan yang tadi saya pakai ya, kebersihan sebagian dari iman. Itu yang mereka katakan kan, kepercayaan yang lain katakan. Sekarang Tuhan berfirman kepada kita lewat nabi-nabi, lewat anaknya. Kita jadikan itu tolak ukur, saudara-saudara. Kita bandingkan apa yang Allah firmankan dengan apa yang mereka katakan. Begitu juga dengan banyak hal yang kita dengar, ya, entah di internet, di sosial media, dari teman-teman kita, pengaruh budaya di sekitar kita. Kita bandingkan apa yang budaya katakan, apa yang orang lain katakan, apa yang kepercayaan lain katakan. Kita bandingkan dengan standar yang kita miliki, yakni apa? Suara Allah sendiri yang sudah berbicara kepada kita. Jadikan itu sebagai tolak ukurnya, sebagai standarnya, saudara-saudara. Kalau dahulu Allah berbicara kepada kita, kepada nenek moyang kita lewat nabi-nabi, Bapak Ibu Saudara. Sekarang Allah berbicara kepada kita lewat anaknya, saudara-saudara. Dulu dia berbicara hanya kepada sebagian orang, kepada nenek moyang kita secara iman ya saudara-saudara, kepada orang-orang Israel, kepada Abraham, kepada Nuh, kepada Daud, kepada Yesaya. Hanya sebagian orang saja yang menerimanya. Tapi sekarang dia berbicara kepada kita, saudara-saudara. Bukan lagi lewat nabi-nabi, bukan lagi lewat malaikat-malaikat, tapi lewat siapa? Lewat anaknya, Yesus Kristus. Dahulu dia berbicara berulang kali dalam mimpi, dalam penglihatan, dalam berbagai cara, dengan menampakkan diri sebagai malaikat ya. Tapi sekarang dia berbicara kepada kita melalui anaknya sekali, saudara-saudara. Kepada kita, ini sesuatu yang sangat personal, saudara-saudara. Kepada kita dia sudah berbicara. Perhatikan sekali lagi, Allah telah berbicara kepada kita. Disinilah kita menemukan masalahnya. Kenapa kita mudah sekali tertarik untuk mengadopsi kepercayaan-kepercayaan di sekitar kita, pernyataan statement-statement di sekitar kita. Karena apa? Masalah fundamental manusia bukanlah tidak bisa mendengar suara Tuhan. Karena tadi sudah dikatakan, Allah sudah berbicara kepada kita. Bukan itu masalahnya berarti. Bukan masalah yang tidak bisa mendengar suara Tuhan. Ya, kalau kita melihat di YouTube ya, ada banyak video-video yang tips-tips mendengar suara Tuhan ya. Tips-tipsnya seperti ini ya, berdoa, meditasi segala macam, renungkan firman Tuhan segala macam ya. Tapi bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Karena kalau kita bayangkan di abad pertama waktu Yesus turun ke dunia, orang Yahudi nggak punya masalah mendengar suara Tuhan karena mereka tinggal pergi kepada Yesus. Orang Farisi nggak punya masalah mendengar suara Tuhan, mereka bisa dengar suara Tuhan karena ada Yesus. Yang jadi masalah adalah kita tidak mau mendengar suara Tuhan. Karena ada kepercayaan-kepercayaan yang lain, alternatif-alternatif yang lain, saudara-saudara, yang ingin kita dengarkan, saudara-saudara. Manusia selalu mencari cara untuk terhubung dengan sesuatu yang ilahi, dengan roh-roh, kekuatan-kekuatan gelap, saudara-saudara, kekuatan-kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Dengan cara apa? Entah itu meditasi kah, entah itu peramal kah, entah kita pergi ke dukun, atau mungkin kita mungkin nggak pergi ke dukun, kita mungkin nggak pergi ke peramal, kita mungkin nggak meditasi ya segala macam, saudara-saudara. Tapi apa? Kita menganggap sesuatu yang lebih tinggi itu adalah apa? Influencer ya, orang-orang di internet yang kita dengarkan, saudara-saudara. Atau mungkin kita menganggap diri kita sendiri yang lebih tinggi, opini kita sendiri yang lebih tinggi, kebenaran kita sendiri yang lebih tinggi daripada kebenaran Tuhan. Kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan, saudara-saudara, yang sudah berbicara pada kita lewat anaknya. Bahkan di kalangan-kalangan intelektual pun, saudara-saudara, mereka berusaha untuk berkoneksi, melakukan hubungan dengan makhluk yang lebih tinggi. Mungkin mereka nggak percaya hantu, nggak percaya adanya roh-roh penunggu atau
roh-roh leluhur, tapi mereka percaya ada makhluk asing di planet luar sana yang jauh lebih cerdas, jauh lebih pintar daripada kita. Kemudian caranya mereka berkomunikasi bagaimana? Kita meditasi. Karena mereka Karena mereka lebih pintar, mereka bisa telepati, ya. Jadi kita meditasi supaya kita bisa berkomunikasi. Yang datang siapa? Bukan alien. Yang datang siapa? Setan. Jadi di sini ya saudara-saudara, kita melihat kecenderungan hati kita yang berdosa itu bukan nggak bisa mendengar suara Tuhan, tapi kita nggak mau mendengar suara Tuhan. Kita lebih memilih mendengar sesuatu yang lain selain daripada Tuhan. Ya, suara Allah ditolak sementara suara-suara yang lain didewakan, saudara-saudara. Nah, inilah yang membawa kita kepada poin yang kedua. Allah bukan saja telah berbicara kepada kita, tetapi Allah telah berinkarnasi. Ya, dia telah turun ke dalam dunia. Perhatikan di ayat 2b sampai yang ke-3. Dikatakan, ia telah berbicara pada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, menopang segala yang ada dengan kuasa firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Pertanyaan kedua adalah, Allah sudah berbicara, sumber iman Kristen adalah dari Allah sendiri. Apa yang ingin Allah sampaikan? Kebenaran yang ingin Allah sampaikan adalah mengenai anaknya, mengenai Yesus Kristus. Di ayat 1 dikatakan berulang kali Allah berbicara dalam pelbagai cara, Bapak Ibu Saudara. Komentator Alkitab William Lane mengatakan bahwa penulis surat Ibrani ini sedang mengatakan bahwa meskipun banyak nabi, meskipun ada banyak malaikat di perjanjian lama yang memberikan pewahyuan kepada kita, tetapi semua itu masih belum lengkap, saudara-saudara. Karena masih menunggu pemenuhannya di dalam Sang Anak Allah. Jadi kebenaran yang Allah ingin sampaikan adalah mengenai Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Ya, di ayat 2 dikatakan di zaman akhir. Di sini bukan merujuk pada nanti waktu Yesus datang kedua kali, tapi pemenuhan janji-janji Allah di perjanjian lama yang datang dalam wujud Yesus Kristus, yang akhirnya dia mengakhiri perjanjian lama. Karena apa? Sudah memenuhi nubuat-nubuat janji-janji Allah di perjanjian lama, saudara-saudara. Dia yang mengakhiri perjanjian lama, membawa kita kepada perjanjian yang baru, saudara-saudara. Maka dari itu, kalau kita perhatikan, saudara-saudara, di ayat 1 sampai 4 yang barusan kita baca, perhatikan bahwa Yesus lebih banyak dibahas oleh penulis, ya kan? Nabi-nabi cuma disebut sekali dua kali, malaikat cuma disebut sekali dua kali, tapi Yesus dijelaskan secara detail oleh penulis Ibrani. Dia itu adalah penguasa alam semesta. Oleh dia alam telah menjadikan alam semesta. Dia yang berhak menerima segala yang ada. Dia yang menopang segala sesuatu. Jadi sudah jelas bahwa di sini Sang Anak adalah puncak pewahyuan ilahi. Dialah puncaknya. Segala sesuatu yang sudah Allah sampaikan di perjanjian lama, menemukan pemenuhannya, menemukan komplitnya di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara. Dan disinilah, saudara-saudara, kalau kita mau baca bahwa penulis Ibrani sedang mengatakan kepada kita, menyampaikan kepada kita siapa Yesus. Yesus adalah Raja, Yesus adalah Nabi, dan Yesus adalah Imam. Yesus adalah Raja yang lebih besar daripada Daud. Yesus adalah Nabi yang lebih besar daripada Musa. Yesus adalah imam yang lebih besar daripada Harun. Dan di sini kita akan pelajari siapa Yesus, bagaimana dia bisa menjadi raja, ya, bagaimana dia memiliki kekuasaan, bagaimana dia menjadi nabi yang terakhir, bagaimana dia menjadi imam besar bagi kita, saudara-saudara. Dan saya warning sedikit ya, saudara-saudara, saya peringatkan sedikit, jangan ngantuk di sini. Karena saya sudah uji coba khotbah ini di tempat lain, dan waktu masuk pembahasan soal Yesus, kebanyakan ngantuk. Padahal ini soal Yesus, saudara-saudara. Tentang Tuhan Yesus kita berbicara. Saya sedang membahas Tuhan Yesus. Kalau kita tertidur di tengah-tengah pembahasan tentang Tuhan Yesus, hati kita ada yang salah di sini, saudara-saudara. Yang pertama kita mau bahas, Yesus adalah Raja semesta. Di ayat 2b dikatakan, anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada.
Ya, Yesus telah ditetapkan oleh Bapa untuk mewarisi segala yang ada. Alam semesta ini, Dia yang berhak mewarisinya. Hidup kita, saudara, atom yang paling kecil sampai bintang-bintang yang paling besar, saudara-saudara, Dia yang mewarisinya, Dia yang memilikinya, saudara-saudara. Hidup saya dan saudara-saudara ini adalah milik Tuhan Yesus Kristus, Raja kita, saudara. Dan bukan saja itu, bukan hanya Dia yang memilikinya, bukan hanya Dia yang mewarisinya, saudara-saudara, tapi Dia juga yang menciptakannya. Perhatikan ayat 2C. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Bukan saja Dia pemilik alam semesta, bukan saja Dia pemilik segala sesuatu, tapi Dia adalah pencipta segala sesuatu. Ini semakin mengukuhkan kepemilikannya atas hidup kita, saudara-saudara. Kita jadi miliknya karena apa? Atas dasar apa? Atas dasar Dia menciptakan kita. Saudara punya anak karena apa? Karena saudara yang melahirkan anak tersebut, saudara-saudara. Anak itu milik saudara, saudara. Begitu juga dengan kita, saudara. Kita jadi milik Yesus karena apa? Karena oleh Dia Allah menciptakan kita semua di sini. Mulai dari hal-hal yang kecil dalam hidup kita sampai segala sesuatu yang besar, yang sangat indah, yang sangat mulia di dalam dunia ini, saudara-saudara. Yesus yang menciptakannya. Yesus yang memiliki hidup kita. Yesus adalah Raja semesta yang pertama. Kemudian apa? Yesus adalah Nabi yang terakhir. Perhatikan ayat 3a. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Yesus adalah cahaya kemuliaan, gambar wujud Allah. Kita perhatikan tadi, Yesus adalah Raja semesta. Dia bertahta, Dia berkuasa, Dia sangat tinggi, saudara-saudara. Jauh melampaui kita. Tapi Dia tidak hanya bertahta tinggi di luar sana, saudara-saudara. Dia turun, saudara-saudara, menampakkan dirinya kepada kita, berinkarnasi. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melihat Dia. Kita bisa melihat cahaya kemuliaan Allah. Kita bisa melihat gambar wujud Allah tersebut, saudara-saudara. Yesus sang Raja itu tidak diam jauh dari kita, melainkan Dia turun ke dalam dunia untuk menyatakan kepada kita siapa Allah itu. Kata yang dipakai ya di dalam gambar wujud Allah ini, kata yang dipakai adalah dalam bahasa Yunani adalah karakter. Ya, kalau kita bahasa Indonesia kan karakter itu sifat ya. Apa suatu sifat ya, sikap atau apapun itu ya. Tapi karakter dalam bahasa Yunani itu punya maknanya sedikit berbeda, saudara-saudara. Karakter itu sebenarnya kalau saudara punya koin dan koinnya itu ada wajah pemerintah atau apa. Nah, itu disebut sebagai ini mirip dengan wajah orangnya. Jadi Yesus adalah perwakilan Allah yang terperinci. Ya. Yesus adalah perwakilan Allah yang terperinci. Waktu kita melihat Yesus, waktu kita memandang kepada Yesus, kita sedang memandang kepada Bapa. Kita sedang memandang kepada Allah yang ada di surga. Allah yang ada di surga yang jauh melampaui kita itu, yang berkuasa, yang bertahta itu turun memperlihatkan dirinya kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Dia, saudara-saudara. Makanya saya tadi katakan Yesus adalah puncak pewahyuan ilahi. Karena tidak ada sesuatu yang lebih tinggi, tidak ada pengetahuan yang lebih tinggi, saudara-saudara, selain daripada mengenal Allah sendiri. Amin. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Tuhan. Ada banyak mungkin kita mendengar di sosial media ada rahasia-rahasia pewahyuan, ya saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, saya mau nyatakan pewahyuan yang tertinggi sudah dinyatakan pada kita, yaitu apa? Hubungan kita dengan Allah. Siapa Allah itu? Siapa Dia? Seberapa kudus Dia? Seberapa mengasihi Dia? Seberapa mengampuni Dia? Seberapa adilnya Dia? Dia sudah nyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus, saudara-saudara. Allah yang mulia itu, yang jauh melampaui kita, jauh melampaui pikiran kita, sudah datang menyatakan dirinya pada kita. Tidak ada yang dapat menandingi apa yang Allah telah singkapkan di dalam Yesus. Dia sudah menyingkapkan pribadinya sendiri. Yesus adalah Nabi yang terakhir. Makanya saya katakan para Nabi hanya bisa memberitakan tentang apa yang Tuhan kerjakan, hanya jadi perantaraannya Tuhan saja. Tapi sekarang Yesus datang, Dia menampakkan siapa Allah itu. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat 3b, dikatakan dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara-saudara, para nabi tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, saudara-saudara. Mereka berkata-kata membawakan firman Tuhan. Dan bahkan kalaupun mereka memberitakan nubuat, saudara-saudara, mereka gak bisa menjadikan nubuat itu terjadi. Mereka gak punya kekuatan apa-apa, saudara-saudara. Yesaya, Yeremia, Musa menubuatkan tentang Mesias yang akan datang, tapi mereka gak bisa
mempertahankan, mereka nggak bisa memastikan bahwa Mesias itu, mereka nggak punya kekuatan apa-apa untuk memastikan apa yang mereka katakan itu terjadi. Tapi siapa yang punya kekuatan? Allah sendiri. Amin. Karena itulah firman Tuhan sendiri. Yesus, dia menopang segala sesuatu dengan kekuatan firman-Nya. Firman-Nya, dia bukan saja berkata-kata saudara-saudara, tapi dia memastikan apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan itu terjadi. Alam semesta yang kita hidupi ini, hidup kita sendiri, kehidupan nafas kita sendiri ini, siapa yang menopangnya? Yesus, saudara-saudara, dengan kekuasaan firman-Nya, saudara-saudara. Firman Tuhan, firman Yesus berkuasa atas ruang dan waktu, atas hidup dan mati. Saya di sini, saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, gak punya kekuatan apa-apa. Saya cuma bisa berkhotbah, saya nggak bisa mengubah hati saudara-saudara. Saya cuma bisa mendoakan, saya nggak bisa mengubah saudara, nggak bisa menyembuhkan saudara. Tapi siapa yang bisa mengubah hidup saudara? Siapa yang bisa menyembuhkan kita? Yesus. Amin. Oleh sebab itu kita diajak kembali untuk memandang sekali lagi, melihat kemuliaan Yesus. Dia yang jauh lebih tinggi dari bayangan-bayangan kita. Tapi dia juga yang mau mendekat turun sehingga kita dapat mengenal dia, saudara-saudara. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Di dalam hal ini ya, mungkin kita mulai berpikir, Allah yang turun ke dunia itu sudah biasa, klise itu bukan hal yang baru. Ajaran-ajaran lain juga ngajarin kok, ya. Ada banyak entitas-entitas ilahi di dalam dunia ini yang sudah menampakkan dirinya, ya. Kalau kita baca di dalam mitologi Yunani, mitologi Hindu, mitologi Buddha, Krishna turun, ya. Wisnu, Dewa Wisnu turun menjadi Krishna, menampakkan diri sebagai Krishna. Zeus di sini berulang kali dia berinkarnasi. Saya kemarin karena tertarik ya sama film Odyssey, biarpun belum nonton ya saudara-saudara. Tapi saya baca Odyssey-nya sendiri gitu. Baca Odyssey-nya sendiri yang jadi bahan filmnya itu kan. Dan itu dari mitologi Yunani saudara-saudara. Dan dia di awal cerita sudah kasih tahu ini Dewi Minerva, Dewi ini, Dewa ini berkumpul sama-sama. Ayo kita tolong Odyssey. Ya udah, satu turun jadi manusia. Kita lihat Buddha juga salah satu dari inkarnasi, saya lupa Buddha ini inkarnasinya siapa. Tapi di sini kita lihat Yesus seolah-olah nggak unik, saudara-saudara. Ya. Dia penguasa, oke dia turun ke dunia, klise, banyak yang kayak gitu. Ya. Apa yang mencipta? Kalau memang Allah yang sejati sudah turun ke dalam dunia, apa yang membuat dia berbeda? Apa membuat dia jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi, jauh lebih baik daripada yang lain, saudara-saudara? Apa yang membedakannya dari suara-suara lain yang mengklaim hal yang sama? Inilah yang membawa kita pada poin yang ketiga. Saya tadi katakan Yesus adalah Raja, Yesus Nabi, dan Yesus Imam. Di poin 3 kita akan membahas Yesus adalah Imam besar kita. Dia adalah Allah yang berkorban. Saudara-saudara, jika masalah fundamental manusia, masalah utama manusia bukanlah tidak bisa mendengar suara Tuhan, tapi apa? Tidak mau mendengar suara Tuhan. Jadinya, kalau Allah ini turun ke dalam dunia, sudah pasti ciptaannya menolak suaranya, saudara-saudara. Menolak kedatangannya, saudara-saudara. Apabila Allah yang sejati itu turun, dia pasti akan ditolak oleh dunia. Ini sudah dikonfirmasi oleh Yohanes 1 ayat 11 ya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia. Dia datang kepada harta warisnya, kita ini yang menjadi miliknya, saudara-saudara. Tapi kita menolak dia, saudara-saudara. Yesus ditolak oleh orang-orang kepunyaannya sendiri. Ditolak oleh ciptaannya sendiri, saudara-saudara. Ditolak oleh orang-orang yang berada di bawah otoritasnya. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, justru untuk inilah Yesus turun ke dalam dunia. Yesus datang untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah kita menolak Tuhan. Saudara-saudara, dengan cara apa? Dengan cara dia menjadi imam besar kita. Perhatikan dia 3C. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara-saudara, akar dari penolakan kita kepada suara Tuhan adalah dosa, saudara-saudara. Dosa di dalam hati kita, saudara-saudara. Dosa inilah yang membuat kita menolak Tuhan dan juga membuat Tuhan menolak kita. Di perjanjian lama kita sudah pelajari ya bagaimana Allah nggak bisa melihat orang berdosa. Dia buat ruang maha kudus, ruang kudus, dan ruang maha kudus hanya bisa dimasuki orang imam besar sekali setahun. Dan ia pun harus suci, harus tidak bercela. Ya, kalau kamu orang berdosa, out, keluar dari sini, habis kamu, binasa kamu. Bukan saja kita menolak Tuhan karena dosa, tapi Allah nggak bisa
Gak bisa menerima kita masuk hadirannya karena ada dosa dalam diri kita, saudara-saudara. Itu sebabnya, saudara-saudara, Yesus harus turun ke dalam dunia, saudara-saudara, untuk menyelesaikan masalah ini. Karena saudara-saudara, di salib Yesus datang untuk menunjukkan belas kasihan Allah kepada kita orang-orang berdosa, saudara-saudara. Yesus datang ke dalam dunia. Kalau suara-suara yang lain, mereka datang dalam kemegahan, kekuatan mereka. Tapi Yesus datang bukan hanya untuk menampakkan kekuatan, bukan hanya untuk melakukan mujizat, bukan hanya untuk membangkitkan Lazarus daripada orang mati, saudara-saudara. Tetapi apa? Untuk menunjukkan belas kasihannya, pengampunan Allah, kasih Allah. Dengan cara apa? Mati di kayu salib, saudara-saudara. Ini yang membuat Yesus kita unik, saudara-saudara. Yang membuat Yesus kita lebih luar biasa daripada yang lain. Karena dia bukan datang dengan hanya menampakkan kekuatan saja, bukan hanya membuat mujizat saja, tapi apa? Dia berkorban bagi kita, menunjukkan belas kasihannya pada kita. Di salib, Bapak Ibu Saudara, Yesus merengkuh penolakan manusia. Dia tidak menolak kita yang menolak dia, tapi dia merengkuh penolakan itu sampai apa? Sampai dia mati di kayu salib. Dia merengkuh penolakan itu. Saudara-saudara, bahkan saudara-saudara, dia bukan saja merengkuh penolakan itu, dia bukan saja menerima penolakan itu, saudara-saudara, tapi dia mengubah penolakan kita, saudara-saudara, menjadi sarana pengampunan dosa. Di kayu salib, Yesus mengubah kebencian kita terhadap Tuhan. Yesus mengubah penolakan kita terhadap Tuhan. Yesus mengubah pemberontakan kita terhadap Tuhan sebagai sarana untuk menyucikan kita dari segala dosa kita. Sarana supaya apa? Supaya kita bisa diterima oleh Tuhan. Kita punya akses datang kepada Allah Bapa. Yang tadinya kita menolak Tuhan, kita akhirnya menerima Tuhan. Yang tadinya Allah menolak kita, Allah sekarang menerima kita karena apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang membuat Yesus jauh lebih luar biasa, jauh lebih unik, jauh lebih mulia, jauh lebih agung daripada segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, dia 3C dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Kata yang dipakai mengindikasikan bahwa karya salib Yesus dilakukan sekali untuk selamanya. Selama berabad-abad, Bapak Ibu Saudara, para imam besar mengorbankan kambing domba, dupa, dan segala macam supaya apa? Supaya mereka didamaikan dengan Tuhan. Karena apa? Karena mereka selalu bermusuhan dengan Allah lewat dosa-dosa mereka. Tapi waktu Yesus datang, dia berkorban, mati di atas kayu salib. Allah berkenan atas apa yang Yesus lakukan. Allah menerima pengorbanan Yesus sehingga akhirnya apa? Dia duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan yang maha besar. Yesus mati cukup sekali untuk selamanya dan pengorbanannya diterima oleh Allah. Pengorbanannya memuaskan Allah. Dan inilah yang membuat Yesus unik, saudara-saudara. Karena bukan saja, ini bukan pendapat saya Yesus itu unik, tapi pendapat Allah juga, saudara. Allah Bapa juga menganggapnya unik, saudara-saudara. Allah Bapa juga meninggikan dia, memuliakan dia. Buktinya apa? Sampai sekarang dia masih duduk di sebelah kanan Allah. Kalau bagi Allah Bapa, oke, pekerjaanmu apa? Kamu memang keren ya, tapi ada orang lain yang lebih keren itu di bawah sana itu, dia yang tanah itu. Ya. Saya berhenti khotbah tentang Yesus hari ini. Kalau ada orang lain yang ditinggikan oleh Allah Bapa, duduk di sebelah kanannya selain daripada Yesus, saya berhenti khotbah Yesus hari ini. Mungkin saudara-saudara sudah mulai bosan. Yesus lagi, salib lagi, Injil lagi. Bapak Ibu Saudara, selama Yesus masih di sebelah kanan Allah, saya punya kewajiban untuk memberitakan dia. Karena bagi Allah Bapa, dia mulia, dia agung, dia luar biasa. Dan bagi saya dia pun harus agung, mulia, dan luar biasa, saudara-saudara. Kecenderungan hati kita jujur saja, Bapak Ibu Saudara. Kita meremehkan seringkali meremehkan apa yang sudah Yesus lakukan. Dan saya juga mau jujur, saudara-saudara, waktu saya mengkhotbahkan khotbah ini di tempat yang lain, saudara-saudara, waktu saya siapkan khotbah ini, sebelum saya maju untuk berkhotbah, saya mulai bertanya-tanya, intinya apa yang membuat Yesus lebih lain dari yang lain. Kemudian saya temukan yang membuat Yesus berbeda adalah apa? Pengampunan dosa. Kemudian dalam hati saya yang berdosa ini, saya mengatakan, cuma itu doang, Yesus cuma kasih saya pengampunan dosa. Tapi kemudian saya sadari justru itu yang kita perlukan, Bapak Ibu Saudara. Justru itu yang kita perlukan. Karena dengan pengampunan dosa itu, saya dan saudara punya hubungan dengan Allah Bapa. Kita dipulihkan, kita diterima,
Kita bahkan diberkati, kita nggak berbuat apa-apa, bahkan kita berdosa terhadap Tuhan, tapi Tuhan memberkati kita. Tuhan menerima kita, Tuhan mengasihi kita secara berlimpah-limpah. Karena apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Jadi saudara-saudara, kabar baik inilah yang membedakan Yesus dari suara-suara yang lain. Yesus jauh lebih baik. Kenapa? Karena dia menghamba dan bukan melakukan kehendaknya sendiri sebagai manusia. Dia melakukan kehendak Bapa. Suara-suara yang lain menampakkan dirinya dalam kemegahan, dalam kekuatan yang fana, saudara-saudara. Tetapi Yesus, dia datang, turun ke dalam dunia. Dia tidak menunjukkan kemuliaannya, tapi apa? Dia merendahkan diri, turun sebagai hamba, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati di kayu salib. Sangat berbeda ya. Orang lain kalau ingin meninggikan dirinya, dia akan menunjukkan bahwa dia seperti dewa. Tapi Yesus, dia tidak sedikit pun menunjukkannya. Dia malah turun menjadi hamba. Bapak Ibu Saudara, suara-suara yang lain, saudara-saudara, dengan mudah diterima oleh manusia. Karena apa? Karena nggak menyinggung dosa, saudara-saudara. Justru menjawab keinginan-keinginan hati kita yang berdosa. Tapi Yesus datang, dia memberitakan bahwa kita semua ini adalah orang yang berdosa. Kita semua nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dan Yesus datang untuk apa? Menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, saudara-saudara. Itu sebabnya dia ditolak, saudara-saudara. Suara-suara yang lain menghancurkan oposisi, menghancurkan penolakan. Kamu nggak suka sama aku hancurkan kamu. Ya, menghancurkan segala penolakan, kebencian, demi menunjukkan apa? Kekuatannya, kemegahannya, kemuliaannya. Tetapi Yesus, dia merengkuh penolakan itu, saudara-saudara. Dia merengkuh penolakan kita manusia ini dan menjadikannya sarana pengampunan dosa di kayu salib, saudara-saudara. Ini luar biasanya Tuhan Yesus bagi kita, saudara-saudara. Biar kita bisa melihat sekali lagi, saudara-saudara. Mungkin kita sudah selama minggu-minggu ini mengadopsi kepercayaan-kepercayaan lain, suara-suara dari internet, dari kata-kata motivasi yang kita baca di TikTok kah, di Instagram kah, ya, atau apapun itu, saudara-saudara. Tapi sekali lagi kita diajak untuk memandang pada Yesus yang jauh lebih luar biasa daripada segala sesuatu, jauh lebih mulia, yang membawa bagi kita pengampunan dosa agar kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Refleksinya apa? Kepercayaan yang lain, saudara-saudara, bisa memberikan banyak manfaat, ya kan? Kita nggak pungkir, mereka bisa kasih kita banyak manfaat, harta, kekayaan, euforia, validasi, ya, jawaban doa yang instan bahkan. Ya. Saudara pergi ke Gunung Kawi pengen jadi kaya, dikasih, saudara-saudara. Ya. Atau mungkin kita dikasih apa? Rasa superioritas, saudara-saudara. Wah, aku lebih baik daripada dia. Ya. Karena apa? Karena aku dengerin itu loh, kata motivator itu. Aku lebih baik. Karena apa? Aku sudah mentaati ini, aku mentaati itu, aku mentaati itu. Kepercayaan lain bisa mengajarkan hal-hal yang baik bahkan. Tapi perhatikan, ujungnya menuju maut. Karena itu bukan suara Allah yang sejati. Kita perhatikan, saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan. Kristus memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, yakni didamaikan dengan Allah Bapa. Kristus tidak hanya memberitahukan kita jalannya, Kristus tidak hanya memberikan kita teladannya, tapi dialah jalan, kebenaran, dan hidup itu sendiri. Sangat luar biasa sekali Yesus ya. Biarlah kita, saudara-saudara, di tengah-tengah masyarakat yang punya berbagai macam opini, ya. Waktu kita surfing internet, waktu kita buka sosial media, waktu kita sedang kumpul dengan keluarga, kumpul dengan tetangga, ya Tuhan. Ya, saudara-saudara, biarlah hati kita tetap boleh memandang pada kebesaran, kemuliaan, kehebatan, betapa luar biasanya Yesus. Supaya apa? Kita tidak mudah kompromi iman kita sebagai orang Kristen. Baik, amin. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa.